Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah kita kembali melanjutkan belajar kita di program kait kita ini, kajian Al-Quran intensif terpadu. Alhamdulillah tadi sebelum Isya kita sudah belajar ya dalam program tahsin tilawahnya. Semoga dengan hal tersebut Allah membantu semua kita untuk semakin lama semakin bagus apa cara membaca Al-Quran kita insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, Amin. eh, hari ini kita mungkin agak cepat ya, agak cepat kita belajarnya karena saya rencananya nih mau berangkat ke Surabaya jam 5, berarti jam 3 mungkin berangkat dari rumah ya. Jadi kita mungkin sampai jam 8:30 aja hari ini, setengah jam, tapi semua berkah insya Allah Ta'ala. Kita Amin. mau ini ya, mau melanjutkan materi kita Ibu sebelumnya ya. Kalau kita ingat kita urut ya dari eh, apa tujuan ya. Tujuan dari para program kait kita ini ya, yaitu ingin mengantarkan kita menjadi pribadi ya, menjadi insan takwa. Bu ya, insan takwa dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Kenapa kita belajar Al-Qur'an? Karena kita berharap dengan Al-Qur'an kita fahami ya, lalu kita amalkan, nah, bisa mengantarkan kita menjadi insan bertakwa. IT. Dalilnya adalah di Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Orang bertakwa, orang yang terbaik. Ya. Apa ukurannya, Ibu? Ukuran adalah dua. Memiliki keimanan dan memiliki amal soleh. Nah, itu ukurannya. Memiliki Masya keimanan, iman, Allah. dan amal soleh. Dalilnya Langsung itu dimutat saja. eh, Sebelum banyak terjemah. sekali ya. Ya, ada wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat di surat Al-Baqarah. Ada juga wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Ya Bu ya. Itu goalnya. Jadi mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa dengan apa? Dengan pertama memiliki keimanan, beriman dan memiliki amal soleh. Ya. Lalu berikutnya kita bisa lihat menyampaikan bahwasanya ini program berharap bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang kedua adalah mengantarkan kita memiliki masyarakat ya, masyarakat yang Islami, masyarakat yang Islami yang berkumpul padanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kita sudah jelaskan ya. Lalu berikutnya kita menjelaskan tentang manfaat ya, manfaat daripada ketakwaan di dunia ya, berupa bagusnya urusan mereka di dunia. Ya, kita sebutkan ya, Masya Allah, beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana orang yang bertakwa itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia. Ya. Dan yang terakhir, kita menjelaskan tentang bagaimana itu ketakwaan akan bisa memberikan manfaat yang tidak akhirat, berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menyebutkan tentang beberapa dalil ya, dan dalil yang menunjukkan balasan surga jannah bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Sampai situ ya, ibu materinya cukup banyak ya. Ada kenikmatan makanan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Ada kenikmatan pasangan hidup, ya kan? Ada kenikmatan makanan, ya, makanan, ya. Dan ada kenikmatan keluarga, ya, kenikmatan keluarga. Artinya akan dikumpulkan bersama-sama dengan keluarganya, orang tuanya, pasangan hidupnya, suami istrinya, demikian pula anak-anaknya. Ya, itu ya, Bapak sekalian beberapa materi yang telah saya sebelumnya. Sekarang kita mau teruskan, Bapak Ibu. Ketika Masya Allah, seseorang itu Allah izinkan karena dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia bertakwa, ya, karena Al-Quran yang diamalkan, ya, lalu dia Allah masukkan ke dalam surga.
Ibu ternyata ya ada hal yang sangat luar biasa. Ketika seorang itu ya Allah izinkan untuk dipilih oleh Allah memasuki surganya. Kenapa? Karena tadi karena ketakwanya itu. Nah, apa itu? Itu sesuatu hal yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah sabda beliau, di mana beliau menceritakan tentang keadaan penghuni surga ketika masuk surga. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Coba kita perhatikan. Ini kata Nabi. Ketika penghuni surga itu memasuki surga. Idza dakhala ahlul jannah al jannah. Ketika penghuni surga itu memasuki surga. Qal, maka Nabi berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah berkata kepada penghuni surga tersebut. Jadi ini hadis qudsi, ya hadis qudsi. Ya. Apa isinya, Bu? Apa perkataan Allah ketika penghuni surga sudah masuk surga dan merasa semua kenikmatan di surga? Kata Allah, turiduna syai'an azidukum. Wahai penghuni surga, turiduna, apakah kalian menginginkan syai'an sesuatu azidukum untuk aku tambahkan kepada kalian? Masya Allah. Apakah ada yang masih kurang? Ya, masih ada yang kurang kenikmatan yang dapatkan. Kami minta apa lagi nih tambahannya? Turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Bayangkan Ibu, ya. Sudah merasa semua kenikmatan di surga. Makanannya, minumannya, pasangan hidupnya, kumpul bareng keluarga di surga karena kesolehannya. Masya Allah. Suami istri dikumpulkan kembali. Guru dengan murid, murid dengan guru. Masya Allah. Ya, Ibu. Nah, maka penghuni surga itu memberikan jawaban. Apa jawabannya? Mereka mengatakan, ya Allah, alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami ini? Alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami ini? Pada saat wajah orang-orang yang di neraka itu menghitam. Yang kedua, kata mereka, alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Lalu kami merasakan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Pasangan hidupnya, teman-temannya, ya, makanannya, minumannya, rumahnya. Alam tubayyitu juhana. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam neraka? Wa tunajjina minan nar. Dan engkau telah selamatkan kami dari neraka. Neraka yang sangat buruk keburukannya tersebut. Masya Allah. Itu ya perkataan penghuni surga. Seakan-akan mereka itu hendak mengatakan kepada Allah, ya Allah, tidak ada lagi kenikmatan yang kami minta tambahan. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Ini sudah sangat luar biasa. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang sekarang kami rasakan ini. Masya Allah. Begitu. Begitu jawaban penghuni surga. Waktu Allah nanya, kalian mau apa? Buat aku tambahkan. Ya. Bapak Ibu setelah itu, Nabi kemudian melanjutkan perkataannya. Maka kemudian fayakshiful hijab. Tiba-tiba Allah itu yakshiful hijab, mengangkat hijab tabir, penghalang yang selama ini menghalangi antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai, minan nazari ila rabbihim azza wa jalla, minan nazar, daripada kenikmatan melihat
ila rabbihim azza wa jalla, kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata itulah puncak kenikmatan di surga. Kenikmatan an-nazar ila rabbihim. Kenikmatan bisa melihat langsung Tuhan mereka, pencipta mereka, pemberi kenikmatan kepada mereka, yaitu Allah tanpa penghalang. Lebih terang daripada terangnya bulan purnama, lebih terang daripada terangnya matahari di siang hari. Kenikmatan an-nazar ila rabbihim, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, Nabi menyebutkan sebuah ayat yang menunjukkan kenikmatan tambahan ini yang tidak pernah Allah berikan kepada hambanya, walaupun kepada orang yang paling bertakwa di antara manusia, yaitu Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Karena ada kenikmatan tambahan. Ini adalah kenikmatan tambahan yang spesial, dikhususkan untuk hamba-hamba yang terbaik saja. Yang bertakwa, kapan? Nanti di akhirat. Karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena amal solehnya, karena kesabarannya, karena kesyukurannya, karena infaknya, karena zakatnya, karena perbuatan baiknya. Maka dengan rahmat Allah dan sebagai balasan bagi mereka, Allah masukkan mereka ke surga dan kemudian diberikan sebuah tambahan kenikmatan. Tambahan untuk bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah itu Ibu, Bapak, Nabi menyebut sebuah dalil, sebuah ayat yang menunjukkan adanya kenikmatan tambahan ini. Yaitu sebuah ayat, saya akan dibuka di dalam surat Yunus. Di dalam surat Yunus, ayat yang ke-20. Ya. Ayo, silakan dibuka semuanya. Surat nomor berapa, Ustadz? Surat yang ke-10, 10. ayat yang 8. ke-26. 208. Jumpa Yunus. Ayat Yunus. ayat 26. Ya, atas kiri. Halaman 212. Pas ya. Persis berarti. Sudah Qurannya pada berarti. Quran itu. Lillahi ahsanul husna. Oke, coba Pak Anies dibaca Pak Anies. Coba diperhatikan ayatnya sekata demi sekata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qattaru wal ladillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u. Coba dibaca terjemahnya coba. Oh, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya berupa kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Iya, Masya Allah. Kata Allah, lillazina ahsanu. Khusus untuk orang-orang yang ihsan. Ya, ihsan, Bu. Ihsan, apa itu ihsan, Bu? Ihsan kepada Allah. Ya, dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, dengan ketaatan, dan ihsan kepada hamba-hamba Allah. Dengan membantu mereka dalam urusan mereka. Mendakwai mereka, mengajarkan mereka kebaikan, membantu urusan mereka. Ya, ya. Apa kata Allah? Untuk mereka yang berbuat ahsanu ini akan mendapatkan dua. Yang pertama adalah al-husna, ya, yang terbaik, ya. Itu al-husna, Ibu, dari kata hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau itu hasanah artinya baik.
Kalau husna itu yang terbaik. Ya. Baik apa? Di dunia makanannya baik. Nanti di akhirat makanan yang terbaik di surga Allah. Di dunia pasangannya baik. Suami istrinya. Nanti di akhirat pasangannya yang terbaik. Di dunia rumahnya baik. Di surga rumahnya yang terbaik. Masya Allah. Itulah husna. Surga yang terbaik. Tapi Ahsanallah. lihat apa kata Allah? Waziyadah. Dan ada tambahannya. Waziyadah dan ada tambahannya. Apa itu? Itu keterangannya itu. Yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ziyadah karena waktu di dunia tidak ada satupun orang yang diberi kesempatan dan kenikmatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia adalah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kenapa? Karena dia ada kenikmatan tambahan yang Allah berikan untuk orang-orang beriman nanti di akhirat saja. Ya. La ya wala yarhaqu wujuhum qatarun. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi dengan debu hitam. Demikian pula wala zillah dan tidak Berarti pula kehinaan. Ulaika ashabul jannah. Ini dia. Mereka itulah para penghuni jannah. Mereka lah ya, para penghuni jannah dan hum fiha khalidun. Mereka itu akan kekal selama-lamanya di dalam. Ibu, Bapak sekalian, Masya Allah. Jadi ada kenikmatan tambahan itu. Apa? Kenikmatan bisa melihat Allah. Ya, kita nggak pernah ya. Kita sholat, jidat sampai menghitam, badan sampai payah karena berpuasa, harta yang zahirnya berkurang karena diinfakkan, dizakatkan. Ya, lisan capek, basah karena banyaknya berzikir, banyak dipakai berkata kebaikan. Karena apa? Apa kita harapkan? Apa sekadar mendapatkan pujian-pujian sifatnya duniawi? Ya. Orang yang berperang agar dikatakan sebagai seorang mujahid pemberani. Orang yang berinfak agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Orang yang banyak mengajar, baca Quran agar dikenal sebagai seorang yang qori baca Quran. Bapak Ibu, kalau itu niatnya bahkan menjadi orang yang paling pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Mujahid zahirnya, tapi karena bukan karena Allah dilemparkan ke api neraka. Ya, Ustadz ulama membaca Al-Quran, ya, karena mau dipuji, akhirnya dilemparkan ke api neraka. Mereka yang berinfak karena mau dipuji, akhirnya menjadi orang-orang awal yang dilemparkan ke api neraka. Namun sebaliknya, ketika semua mereka itu mengerjakannya karena Allah yang perintahkan, maka membuat mereka insya Allah akan mendapatkan pilihan Allah, mendapatkan surganya, dan mendapatkan ziyadah, tambahan kenikmatan, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, apakah ini hal yang biasa? Bukan, ya. Ini sebuah harga yang sangat mahal, ya. Sangat mahal. Yang kesempatannya untuk bisa membelinya cuma di dunia kita saja. Ya. Bapak Ibu, inilah di antara bentuk-bentuk kenikmatan yang insya Allah akan didapatkan seorang nanti pada akhirat. Kenikmatan punya wajah-wajah yang bisa berjumpa dengan Allah dan bisa melihat Allah SWT. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu, ayat lain ya. Yang masih berbicara tentang masa kenikmatan bisa melihat Allah. Yaitu yang Allah sebutkan di dalam surat manusia. Apa namanya Bu? Surat manusia? Al-Insan. 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 Ya. Al-Insan. Ayat Surat yang ke 22-23. Ayo coba dibuka. Al-Insan itu surat keberapa? juz ke-29 ya. Surat sebelum terakhir juz 29. Inna haza Ya. ayat 22 ya. Apa? Halaman ke 578.
Inna haza. Ayat yang ke-22. Ya. Sudah jumpa semuanya? Coba dilihat. Nadhiroh. Ayo, siapa yang baca? Iya. Ibu Siti Murniati, boleh baca Ibu. Ustaz. Inna haza, Ustaz. Iya, bukan. Iya. Juhun. Ayat ke berapa? 22. 22 dan 23. Iya, inna haza. Inna hada. Al-insan, al-insan. Iya, al-insan. Al-insan. Inna haza. Oh, salah, salah, salah al-qiyamah. Aduh, salah lihat Ah, di atasnya. al-qiyamah. Salah, salah. Al-qiyamah yang atas paling atas. Al-qiyamah ayat ke-22. Wujuhun. Ya. Ya. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Mananya Ibu? Coba dibaca. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Ya, coba Bu baca terjemahannya Bu. Atau terjemahkan. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Robnya melihat. Wajah-wajah Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Robnya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Serem. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Iya Ibu. Kita punya wajah kan Ibu? Masya Allah, empuknya wajah kita, mulusnya, cantiknya, cakepnya. Itu Bu di dunia. Ya. Tapi ini wajah nanti Bu akan kembali diadakan oleh Allah. Ya. Tapi dia nanti akan dipakai buat siapa? Buat buat apa? Buat dua keadaan. Tergantung keadaan waktu di dunia. Kalau dia adalah wajahnya orang-orang yang beriman waktu di dunia, maka dipakainya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wujuhun yauma idzin nadirah. Ada wajah-wajah yang yauma idzin pada hari itu nadirah berseri-seri. Masya Allah, gembira, ceria. Itu nampak dari mukanya tuh Ibu. Kelihatan itu, Masya Allah cerianya. Ya. Kenapa? Karena ila rabbiha nazira. Karena mereka bisa nazira, bisa melihat ila rabbiha kepada Tuhannya. Masya Allah, tanpa penghalang. Ila rabbiha nazira. Bisa melihat kepada siapa? Kepada Tuhannya, Robnya. Ya. Tanpa Nazir, penghalang. nazirah. Masya Allah. Ikan Ibu, kalau melihatkan. Nah, sebaliknya, wa wujuhu yauma idzin basirah. Ada wajah-wajah yang yauma idzin pada hari itu basirah muram, cemberut, jelek. Kenapa? Tazunnu karena dia yakin an yuf'ala biha faqirah akan ditimpakan kepadanya petaka yang sangat dahsyat, keburukan yang sangat besar, yaitu api neraka jahanam naudzubillahi min dzalik. Oh, Ibu, nah, ini adalah sebuah kenikmatan tambahan, kenikmatan ila rabbiha nazira. Bisa melihat Allah. Ibu, waktu waktu awal itu kira cemberut atau gembira? Ya. Kalau kita bertemu orang yang kita cintai, ya lama tak jumpa dengan suami kita, lama tak jumpa dengan istri kita, dengan anak-anak kita lama tak jumpa. Ya. Lalu Masya Allah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa dengan mereka. Maka bukankah akan nampak
pada wajah kita tanda-tanda kegembiraan, tanda-tanda keceriaan. Kenapa? Karena kita bisa melihat suami kita, melihat istri kita, melihat anak-anak kita, melihat teman-teman kita, melihat guru kita, melihat murid-murid kita. Ya, bagaimana itu nampak di wajah-wajah kita? Padahal itu kenikmatan biasa. Semua orang begitu tuh. Ya, kalau bertemu dengan siapa yang dicintai. Tapi ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena saat itu, pada hari Al-Qiyamah, orang-orang yang beriman, wajah mereka itu akan bisa naziroh, bisa melihat ila rabbiha kepada Rob mereka, Tuhan mereka. Tuhan, Rob yang karenanya mereka bersujud, yang karenanya mereka belajar, yang karenanya mereka berinfak, yang karenanya mereka meluangkan waktu mereka di malam hari bangun tegak berdiri untuk berdoa kepada Allah, untuk qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Terus kalian bayangkan, Allah sampai-sampai patenkan ayat ini Al-Quran. Buat apa? Buat kita punya semangat untuk beriman dan beramal soleh. Karena kesempatan untuk bisa mendapatkan peluang jannah dan kenikmatan ini cuma sekali. Kapan itu? Yaitu pada yaum dunia ini. Ya, yaum dunia. Hari ini. Karena kalau sudah berakhir hari ini, akan berpindah bertemu dengan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nama itu hari pembalasan. Itu hari kiamat, di mana Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya. Yang di dunia beriman, maka wajahnya itu akan dimunculkan kembali dalam keadaan berseri-seri dan kemudian bisa berjumpa dengan Allah dan melihat Allah SWT. Masya Allah. Ini Bu, yang kita pahami dari ayat ini. Sebaliknya, ya, nanti orang-orang kafir akan terhalang dari kenikmatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sebutkan Bapak Ibu sekalian di dalam surat Al-Mutaffifin. Coba dibuka. Surat Al-Mutaffifin itu surat pada juz yang ke-30 ya. Ayat berapa? Ayat yang ke-15. Mutaffifin. Ayat yang ke 15. 15. Kala innahum. Kalah. Ya. Oke. Ini ayat Ibu Bapak menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ayat yang ke-14, ke-15 ya, dan seterusnya. Oke, bisa dibaca Ibu Dini? Silakan Ibu. Dari ayat 14 ya Pak? Dari ayat yang ke-15 kala. Dari ayat ke-15. Kala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Beda. Kalau di saya ini Pak, yaslaunaha yaumaddin. Ya Kan itu. itu. Ayat 15 dulu. Kalla innahum. Ayat 15. 15. Di atasnya. Di Kala atas. innahum. Allah dari Innahum. mana? Al-Mutaffifin. Ayat berapa Pak? Ke-15. Oh, dari ayat 9 itu ya. 15. Ayat 15. 15. 15 itu ya. Ya, kalla Yang innahum. kok saya bukan kalah sih Pak? Al-Mutaffifin. Halaman 588. 588. Oh, 588. Iya, saya 587 gitu. Maaf, maaf. Oke, ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, mananya Satu ayat aja, Pak. terus sampai ayat yang ke apa, sampai ayat yang ke 23 nanti itu panjang ayatnya. 23.
Summa innahum lasolul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Terus satu lagi Bu. Satu lagi Pak. Taqrifu fi wujuhihim nazratan Iya, na'im. coba diperhatikan itu maknanya dari ayat 15. Silakan Ibu diterjemahkan, dibaca. Sekali-kali tidak, sungguh mereka, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Iya, cukup dulu, cukup. Ya. Kala sekali-kali tidak. Tidak benar perbuatannya orang-orang kafir itu. Yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, menolak Al-Quran, tidak beriman kepada hari akhir, tidak taat kepadanya. Kala, nggak benar itu. Ya. Tapi kalau terjadi apa, Bu? Kalau terjadi, tetap kafir. Kata Allah, innahum ar-rabbihim. Sesungguhnya mereka yang kafir itu, an rabbihim dari Tuhan mereka. Yauma idzin pada hari itu la mahjubun. Itu mahjub dari kata hijab, terhalang. Benar-benar akan dihalangi. Apa? Dihalangi dari Tuhan mereka. Jadi kalau mau dibalik, sesungguhnya mereka itu la mahjubun. Benar-benar akan dihijab. Yauma idzin pada hari itu an rabbihim dari Tuhan mereka. Ya. Tadi di hadis Bu, dari hijabnya diangkat, kan? Diangkat. Kalau ini apa Bu? Hijabnya tetap paten, tetap paten. Sehingga mereka itu la mahjubun, benar-benar terhijab, terhalang an rabbihim dari melihat Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, sehingga mereka nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bayangkan Bu. Nah, kata orang kafir, wah, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, nggak bisa lihat Allah, nggak apa-apa, ya. Yang penting bisa masuk surga. Apa? Oh, nggak bisa. Lanjut, ayat berikutnya, summa innahum lasol jahim. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar akan memasuki neraka jahim. Ya. Neraka jahim. Jadi nggak ada kesempatan masuk surga. Bahkan sebaliknya, akan masuki neraka jahanam. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah dulu azab yang kalian dustakan waktu di dunia. Bohong kamu Muhammad, ya. Enggak benar itu kamu Ustadz. Kamu tipu-tipu aja itu. Ngomongnya sembarang aja. Begitu mereka bilang sama Rasulnya, sama ulama-ulamanya, ya. Akibatnya, Bapak sekalian, ya, akibatnya dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi, inilah azab allazi kuntum bi tukadzibun, yang kalian dulunya dustakan waktu di dunia. Subhanallah. Kenapa? Karena ada kekafirannya. Sebaliknya, kala sekali-kali tidak. Ya. Inna kitabal abrori lafi ilin. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang abror, yang berbuat baik, ya, lafi ilin, benar-benar berada di dalam kitab Illiyun. Wa ma adraka Illiyun. Tahukah kamu apa itu Illiyun? Kitabum marqum. Kitab yang sudah ditandai. Ya, ditandai. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'im. Nah, ini dia, Bu.
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik lafi naim. Benar-benar berada di dalam surga yang naim, nikmat yang penuh dengan kenikmatan. Lalu Ibu, lihat, apa kenikmatan di surga? Yang dibilang bukan makanan, yang dibilang bukan minuman, tapi alal araiki yanzurun. Alal araiki, di atas dipan-dipan, di atas sofa-sofa empuk, di atas kursi-kursi enak, yang zurun mereka bisa melihat. Melihat siapa? Melihat suaminya yang dulunya di dunia bersama-sama dengannya. Lihat istrinya yang di dunia bersama-sama dengannya dalam ketaatan. Lihat teman-temannya yang dulunya belajar bersama-sama. Lihat gurunya yang mengajarkannya kebaikan. Lihat muridnya yang mengajar yang belajar bersama-sama dengannya. Masya Allah. Lihat para pembantu yang bantu melayani mereka di surga. Ya. Pembantunya anak-anak muda, keren, cakep, cantik, manis, Masya Allah. Gak ada yang tua-tua di surga. Gak ada. Semuanya Masya Allah. Ya. Kebayang ibu sekalian. Ya. Pergi ke puncak. Kemudian nongkrong di sebuah restoran enak. Memandang gunung-gunung. Masya Allah. Ya. Di surga nanti lebih daripada itu. Alal araiki yang zurun. Dan puncaknya adalah mereka itu bisa melihat Rasulnya. Dan bahkan di atasnya bisa melihat kepada Rabbihim Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim. Ini dia. Ta'rifu kamu mengenal fi wujuhihim pada wajah-wajah mereka. Nautrotan naim. Keceriaan. Keceriaan karena penuh dengan kenikmatan di surga. Nadroh, keceriaan. Kan? Nadiroh. Orang itu nadiroh. Berseri-seri. Nadroh, keceriaan. Masya Allah. Ibu bapak, buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan bertakwa waktu di dunia. Ya. Lanjutannya, ya, haus meminum. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka diberikan minuman dari khamar yang masih tersegel. Khamar yang dihalalkan bagi mereka. Ya. Khitamuhu mis, ya. Itu segelnya aja, Bu. Itu sudah mengeluarkan mis, bau kesturi, bau parfum yang sangat harum. Masya Allah. Kata Allah, wa fi dzalika, dan untuk itu semua kenikmatan, maka falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang pada berlomba-lomba. Gitu kata Allah yuk. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang pada berlomba-lomba. Semangat berlari menuju jannah. Semangat menuju jannah. Bukannya ogah-ogahan. Ogah-ogahan belajar. Ogah-ogahan mengajar. Ogah-ogahan berinfak. Ogah-ogahan berdakwah. Sekalian. Ini kata Allah. Untuk itu falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang pada berlomba-lomba. Karena kesempatan menjadi berlomba hanya sekali. Yaitu di dunia ini saja. Bapak Ibu yang muliakan, Masya Allah. Beberapa ayat yang tadi kita sebutkan itu, ya, semuanya menunjukkan kepada kita sekalian tentang adanya kenikmatan ziyadah tambahan. Kenikmatan ziyadah tambahan yang dikhususkan bagi orang-orang yang saat di dunia itu, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan basic, ya, dasar untuk bisa mengantarkan kita menjadi orang bertakwa, taat Allah adalah Al-Quran. Hudallil muttaqin. Zalikal kitab. Itulah kitab Al-Quran. Allah bilang begitu. Kitab yang la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Berfungsi sebagai hudan. Sebagai hidayah. Sebagai petunjuk. Sebagai panduan. Lil muttaqin. Untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah buah-buah daripada ketakwaan.
Inilah manfaat-manfaat ketakwaan yang akan kita dapatkan di dunia. Hidup semakin baik. Nanti di akhirat di surganya. Dan puncaknya adalah kenikmatan. An-nazar ila rabbihim. Kenikmatan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan, itulah di antara sebab ya kenapa kita hadirkan program Kait ini ya. Nah, kita benar-benar ingin ya belajar Al-Quran. Kita ingin Kait mengkaji Al-Quran intensif terus-menerus sampai aja Allah kirimkan kepada kita ya. Sampai Allah kirimkan ajal kepada kita dan terpadu ya. Semua kita belajar semakin bagus membacanya, semakin banyak hafalannya dan semakin paham akan makna-maknanya. Harapan kita ini semuanya pada akhirnya berbuah akan pengamalan. Pengamalan, sekalian. Tapi Insya Allah. mengamalkan dalam kondisi menikmati semuanya. Menikmati. Ibu Siti ya, Ibu Sri. Menikmati ketika belajar. Ustadznya harus menikmati ketika mengajar. Ibu ya, Masya Allah, harus menikmati. Apapun kondisinya harus menikmati. Menikmati ketika pergi dalam kebaikan. Menikmati ketika dalam ketaatan kepada Allah. Menikmati ketika sedang berdakwah, sedang berwakaf, sedang berinfak, sedang berzakat, sedang bantu orang lain. Ayo, ya, nikmati semuanya. Karena telah bahagia daripada keimanan. Demikian pula amal soleh yang semua dengannya menjadi jazaan, ya, menjadi balasan dari Allah atas apa yang kita kerjakan waktu di dunia. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, pada kita hari ini. Jadi dengan demikian kita sudah selesai ya, sudah selesai materi tentang apa? Tentang manfaat ya, manfaat daripada ketakwaan di dunia. Oke Bu ya, ada berapa dalil kita sebutkan? Manfaat di akhirat di surganya kita sebutkan beberapa dalilnya Ibu sekalian. Dan yang terakhir kita closing hari ini ya dengan menyebutkan beberapa dalil ayat ya dan demikian pula hadis yang menunjukkan adanya kenikmatan ziyadah tambahan. Itu kenikmatan bisa melihat Allah Wajah. di akhir kelak ya, ya kelak. Demikian semua jadi motivasi ya untuk kita bersemangat. Kita close dengan ayat tadi kan Bu, ayat Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan surga dan semua kenikmatan yang ada padanya. Demikian Ibu dari saya. Wallahu taala alam. Oke, dari materi ini sekalian kita mendengarkan dulu ya. Kira-kira Ibu Leli, apa yang Ibu Leli dapatkan ya? Faedah apa dari materi kita pada malam hari ini? Silakan Ibu Leli. Suaranya bisa dibuka. Terima kasih Ustadz. Eh, banyak yang saya dapatkan malam ini tentang takwa, bahwa kita kan harus ada keimanan dan amal soleh. Kemudian ditunjukkan juga tentang manfaat ketika kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kita berharap memang ada di jannah, di surga. Di sini ditunjukkan dalil-dalil atau Al-Quran yang berkait dengan surga dan neraka, yaitu tadi seperti surat Yunus, Qiyamah, dan Mutaffifin. Begitu Ustaz. Oke, syukron Ibu ya. Kalau Ibu siapa lagi yang mau memberikan komentar? Ibu Dini boleh? Ada yang memberikan faidah Ibu? Iya Pak Ustadz, dengan mendengarkan tadi ulasan dari Pak Ustadz, iming-iming surga kepada manusia itu bahwa kita boleh berpamrih kepada Allah setelah melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Karena pada dasarnya manusia itu kalau berbuat sesuatu pasti ada yang diharapkan. Sehingga kita berbuat amal soleh dengan keimanan dan ketakwaan itu Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita perjuangkan di dunia. Dengan kesabaran kita, ketabahan kita menghadapi ujian dunia yang berat ini, Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa. Tidak hanya surga dari makanan, minuman, dipan-dipan, dan kita memandang orang-orang keluarga kita dan teman-teman kita cintai, tapi juga ada
waziyadah, tambahan, yaitu dapat melihat wajah Allah. Masya Allah. Allah. Sehingga untuk mendapatkan itu semua kita diharapkan untuk berlomba-lomba secara maksimal, mumpung kita masih ada umur gitu ya Pak Iya, Ustadz. betul, Maksudnya betul. berlomba-lomba itu kan sekuat tenaga mencapai finish nanti. Iya, betul Ibu ya. Ya Allah. Oke. Jadi ini Bu, Amin. saya berharap Ibu, Bapak bisa membayangkan ya, bagaimana mempraktikkan ayat ini. Kan gitu kan? Ya. Bagaimana ya? Ya. Oh, belajar harus semangat. Gitu kan? Jadi guru harus semangat mengajar, ya kan? Jangan telat kalau belajar, jangan telat kalau mengajar. Kira-kira begitu ya. Sholatnya selalu terdepan. Ya, kayak gitu kan? Kalau ada ajakan beramal soleh, segera beramal soleh. Kira-kira begitu. Ya, Masya Allah. Dan ini dikerjakan terus-menerus Ibu. Harus sabar, harus semangat. Kenapa? Karena waktunya pendek. Jangan kira panjang, pendek gitu. Kamu berakhirnya dengan kematian pada setiap orang yang kita nggak tahu kapan akan tiba ya finishnya tersebut. Makanya ya, karena itu harus apa? Harus bersemangat, berlomba agar cepat sampai finish. Terus apa tuh finishnya? Mati, ya gitu kan? Mati. Ya kita nggak tahu kapan 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 tibanya. Tapi yang jelas dia itu dekat. Itu dekat. Oke, Bapak sekalian, mungkin malam hari cukup dulu ya untuk malam hari ini ya. Terima Semoga kasih Pak Ustadz. Allah ya senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Dan saya berharap Ibu yang bisa merapikan materi kita dari awal, selain dirapikan, minimal poin-poinnya kan. Saya sudah bantu ya membuat beberapa catatan di apa di WA. Itu bisa disempurnakan ya materi kita. Kita akan urut semua materi kita yang pertama video-videonya. Semoga bisa berikan manfaat terus kepada semua kita. Terima kasih Amin. banyak. Jazakumullah khairan, Pak Sutrisno, Pak Anis, Pak Saputra dan semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua kita. Amin. Amin. Kita akhiri dengan Amin. doa kafaratul majlis. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Anis, kita mau ke Ngawi nih Pak Anis. Kita ada jadwal mau ke Ngawi ini.